Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Fenty. Kali ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana, yang mana dalam tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam khususnya gempa bumi melalui edukasi. Model pembelajaran yang akan kita lalui yaitu problem based learning atau biasanya kita menggunakannya PBL. Asesmen yang akan digunakan dalam pertemuan hari ini yaitu asesmen formatif yang berupa penilaian diri, penilaian keterampilan, dan tes tulis. Nah, sebelum ke langkah pembelajaran selanjutnya, mari kita lihat video atau animasi berikut ini ya. Baik, setelah kita melihat animasi tadi, berdasarkan ilustrasi tadi, apa yang bisa kalian pahami? Sudah? Oke, jawaban kalian luar biasa. Baik, setelah kalian melakukan presentasi berkelompok tadi, mari kita akan melakukan pemahaman bersama, yang mana di sini jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya itu ada gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan. Yang mana di dalam penyebabnya ketiga ini kalian sudah mempelajarinya di dalam kelompok tadi dan sudah kalian cari bagaimana edukasinya. Nah, dampak dari gempa bumi itu yang pertama, kerusakan struktural, yang mana rusaknya bangunan dan infrastruktur lainnya. Kerusakan struktural ini bisa menyebabkan korban jiwa juga. Apabila gempa tersebut terjadi di dasar laut, yang mana di situ laut dangkal, maka akan terjadi tsunami. Nah, apabila itu berada di daerah pegunungan atau di lereng yang curam, maka akan rawan terjadi tanah longsor dan runtuhnya tanah. Nah, terus bagaimana langkah mitigasinya? Bagaimana pembelajaran yang harus kita lakukan? Nah, ada 3 langkah di dalam mitigasi bencana, khususnya di dalam gempa bumi, yaitu ada pra. Pra berarti sebelum ya. Nah, kalau sebelum, di sini yang pertama, kita harus mengenali jalur evakuasi dan membuat perencanaan penyelamatan. Karena kita tidak tahu dan kita kita pastinya nanti akan mencari informasi. Kita berada di wilayah yang mana, apakah memang rawan gempa atau tidak. Nah, apabila memang wilayah yang kita tempati itu rawan gempa, maka kita harus mengenali jalur evakuasi dan membuat perencanaan penyelamatan. Yang kedua, menyiapkan alat keselamatan standar dan kesehatan. Ini yang perlu dan kita letakkan di tempat yang mudah terjangkau. Yang ketiga, taruh kaleng di atas lemari. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya ketika kita tidur, terjadi gempa bumi, maka kaleng yang ada di atas lemari akan jatuh dan akan bisa membangunkan kita. Nah, saat
kejadian gempa bumi, langkah mitigasi yang kita ambil apabila kita berada di pantai, maka segeralah menjauh dari bibir pantai karena ada istilahnya pada waktu terjadi gempa, air laut itu akan surut, maka segeralah untuk mencari tempat yang lebih tinggi, biasanya di perbukitan. Nah, apabila kita saat di luar ruangan, maka segera berlari di lapangan terbuka. Yang mana di lapangan terbuka itu kita tidak ada tiang listrik dan lain-lain. Nah, apabila saat di ruangan, maka berlindungan di bawah meja atau benda yang kokoh agar bisa melindungi kepala kita. Nah, pada saat kita berada ini pasca gempa, jika sudah kondusif, maka segera pindah ke wilayah yang lebih aman, istilahnya mengungsi terlebih dahulu. Terus yang kedua, hindari wilayah yang berpotensi kebakaran. Dan yang terakhir yaitu tetap dengarkan arahan dari petugas. Nah, ini referensi yang bisa nantinya kalian baca atau kalian gunakan di dalam mempelajari mitigasi bencana. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.